Hai semua, ketemu lagi di channel Imam Bagus Hadiwijaya 380. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini aku mau bahas kenapa film dewasa di Jepang dilegalkan bahkan didukung oleh pemerintah, dan sebuah fenomena ekonomi yang bisa dibilang aneh dan unik banget. Soalnya fenomena ini cuma terjadi satu-satunya di sebuah negara, yaitu negara Jepang. Sampai saat ini, Jepang selalu dipandang sebagai negara maju. Masyarakatnya disiplin, kaya sejarah, budaya dan juga pop culture yang digemari sama masyarakat dunia. Tapi di balik semua hal itu, ekonomi Jepang nyimpan masalah terpendam yang sangat mengancam masa depan mereka. Bayangin deh, lebih dari sepertiga penduduk Jepang saat ini adalah lansia di atas 65 tahun. Angkatan kerja usia muda jumlahnya makin dikit tiap tahun. Penduduk Jepang tuh terus berkurang, soalnya jumlah penduduk yang lahir lebih dikit daripada yang meninggal. Adapun kultur budaya kerja yang sangat konservatif, budaya senioritas yang tinggi, birokrasi, kerja berlapis yang mati, inovasi baru sampai nyebabin tingkat depresi yang sangat tinggi di kalangan angkatan produktif Jepang. Nah, di video kali ini aku mau bahas lebih mendalam akar masalah ekonomi Jepang yang jadi fenomena menarik buat kita pelajari bareng-bareng. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu krisis kependudukan selama 4 tahun terakhir. Jepang ini mengalami penurunan populasi karena angka kelahiran mereka turun terus tiap tahun. Bayangin aja deh, di tahun 1973, angka kelahiran bayi di Jepang itu mencapai 2 juta bayi dalam 1 tahun. Sementara di tahun 2022, angka kelahiran bayi cuma 800.000 jiwa aja. Di saat yang sama, penduduk yang meninggal tuh 2 kali pada angka kelahiran, yaitu 1,6 juta jiwa. Artinya, Jepang udah kehilangan 800.000 penduduknya cuma dalam waktu 1 tahun. Buat pertahanin jumlah populasinya aja, idealnya tiap perempuan di Jepang terus ngelahirin seenggaknya 2 orang anak. Tapi kenyataannya rasio kelahiran bayi perempuan di Jepang itu cuma 1,3 bayi per perempuan. Dampaknya tiap tahun ada banyak sekolah di Jepang yang tutup, soalnya udah nggak punya murid lagi. Banyak rumah di pelosok Jepang yang terbengkalai dan nggak dihuni lagi. Bahkan lebih banyak popok yang terjual buat lansia daripada buat bayi. Kalau misalnya tren ini terus berlanjut, diperkirakan di akhir tahun 2100 nanti pendudukan Jepang cuma tersisa 53 juta jiwa aja dan bisa jadi benar-benar punah dalam beberapa abad ke depan. Masalah kependudukan ini juga berdampak sama ketergantungan ekonomi yang membebani generasi mudanya. Saat ini jumlah penduduk lansia mencapai sepertiga jumlah penduduk. Artinya 1 dari 3 penduduk Jepang adalah lansia yang nggak bisa produktif kerja lagi. Bahkan 40% perusahaan Jepang itu terpaksa nih masih mempekerjakan pegawai berusia 70 tahun ke atas. Dan kalau tren ini terus berlanjut di tahun 2060 nanti, jumlah lansia di Jepang bakal mencapai 50% penduduk. Artinya, 1 di antara 2 penduduk Jepang adalah lansia. Kondisi ini jadi makin serba salah. Ketika pemerintah terus terbebani biaya buat program jaminan sosial hari tua, dan juga jaminan kesehatan. Bayangin deh, cuma buat anggaran kesejahteraan sosial dan kesehatan yang mayoritas buat lansia, negara Jepang tuh sampai ngabisin sepertiga anggaran ekonominya. Semua biaya itu dibebankan ke APBN Jepang, yang notabene dibiayain sama pajak masyarakat, dan juga utang negara yang rasionya tuh udah makin mengkhawatirkan. Masalahnya siapa yang bakal bayar pajak kalau jumlah penduduk produktifnya aja tuh makin menyusut. Lembaga keuangan dunia kaya ayam itu sudah memprediksi kalau ekonomi Jepang bisa turun sebesar 25% dalam 40 tahun. Cuma karena masalah kependudukan yang nggak nunjukin titik terang selama puluhan tahun terakhir. Masalahnya hampir semua upaya yang dilakukan pemerintah buat ngedorong pernikahan dan akta kelahiran itu berakhir sia-sia. Pemerintah sampai bikin kebijakan buat ngundang masuk banyak imigran dari negara lain. Saking frustasinya mereka terhadap masalah kependudukan ini, sampai saat ini mungkin kamu penasaran gitu apa sih yang jadi penyebab anak muda Jepang nggak mau berkeluarga dan punya anak. Sekarang kita lanjut bahas masalah yang kedua, yaitu krisis sosial ekonomi di kalangan para pemuda. Dalam 20-30 tahun terakhir kaum muda Jepang itu ngalamin berbagai masalah sosial yang kompleks.
sampai bikin mereka jadi pesimis sama masa depan. Dan gambar minat gitu ya buat ngebangun keluarga atau punya anak. Dan masa yang terberat adalah ekspektasi sosial, dan juga budaya kerja yang penuh dengan tekanan. Jepang punya budaya kerja yang adopsi nilai-nilai Bushido yang udah jadi bagian dari sejarah, dan kultur mereka selama berabad-abad muda. Ini menekankan kesetiaan dan juga pengabdian. Sebagai kode etik kaum samurai dan militer, mereka muda ini masih sangat kental dalam dunia profesional dan korporasi Jepang. Di era modern saat ini, mulai dari tingkat jam kerja ekstrim, sampai 80 jam per minggu, enggak ada upah lembur di Jepang. Belum lagi budaya bersosialisasi sama bos dan rekan kerja. Pulang kantor yang bikin waktu hidup kaum muda Jepang itu dihabisin buat perusahaan, dan tuntutan sosial di Jepang. Selain itu, dunia kerja di Jepang juga sangat konservatif dengan budaya senioritas yang tinggi. Dalam artian nih, sekeras apapun Komoda bekerja, generasi seniorlah yang bakal dapat kompensasi lebih sistem senior. Itu sebabnya kenapa banyak kaum muda enggan memikirkan pernikahan, karena biaya hidup yang begitu besar dan sangat keras. Oleh karena itu pemerintah melegalkan berbagai cara supaya kaum muda Jepang bisa mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Tak terkecuali film-film dewasa.